Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 2009 065 01 Di sini saya akan mempresentasikan hasil apa yang telah saya dapatkan dari materi yang pernah dipelajari di mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Pertama itu tentang kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat memenuhi kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global yang ada di dunia. Yang selanjutnya itu soal ketimpangan. Ketimpangan sosial adalah situasi di mana di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakmerataan atau ketidakseimbangan. Penyebabnya karena perbedaan aspek yang ada di masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Selanjutnya itu kemiskinan menjadi masalah di hampir semua negara termasuk Indonesia. Penyebab kemiskinan yang beragam membuat angka kemiskinan semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu satu faktor internalnya yang disebabkan oleh kemiskinan yaitu pertama sikap. Sikap adalah suatu kondisi jiwa dan pikiran yang dipersiapkan untuk memberi tanggapan terhadap objek yang terorganisasi lewat pengalaman serta bisa dipengaruhi langsung oleh perilaku. Keadaan jiwa sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan, dan lingkungan. Yang kedua yaitu pengalaman dan pengamatan. Pengalaman bisa dipengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku. Pengalaman umumnya didapatkan dari seluruh tindakan masa lalu dan bisa dipelajari. Hasil dari pengalaman sosial yang berbentuk pandangan terhadap suatu hal. Yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi karakter individu dan cara perilaku yang menentukan perbedaan sikap dan dari setiap orang. Yang keempat yaitu konsep diri. Selanjutnya itu konsep diri. Faktor penyebab terjadinya kemiskinan lainnya yaitu konsep diri. Faktor internal ini sudah menjadi pendekatan yang dikenal sangat luas untuk menggambarkan hubungan antar konsep diri konsumen dengan image brand. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dan dalam menghadapi masalah hidup. Selanjutnya itu faktor internal. Faktor internal kemiskinan lainnya itu seperti kelompok referensi yaitu tentang gaya hidup manusia. Yang kedua, keluarga. Misalnya keluarga memegang peran besar yang dalam lama membentuk sikap perilaku manusia. Hal ini dikarenakan pola asuh orang tua untuk membentuk kebiasaan anak untuk yang secara tidak langsung dipengaruhi pola hidup anak tersebut. Sosial. Selanjutnya itu kelas sosial. Kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama di sekitar masyarakat. Ada dua unsur yang dalam sistem sosial yaitu kedudukan dan peranan. Selanjutnya itu kebudayaan. Kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang didapatkan dari individu tersebut sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya itu tentang dampak kemiskinan di Indonesia, yaitu kondisi kemiskinan ternyata bisa menimbulkan berbagai dampak atau akibat seperti berikut. Itu yang pertama, meningkatkan angka pengangguran, banyaknya kasus putus sekolah, munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat, menurunnya kualitas generasi penerus, dan munculnya tindakan kriminalitas. Selanjutnya itu revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1760 sampai dengan 1850, di mana terjadi perubahan secara besaran di dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Berikut ini adalah tahapan-tahapan perkembangan revolusi industri. Yang pertama itu revolusi industri 1.0. Diawali pada pertengahan abad ke-18 yaitu pada tahun 1750 sampai dengan 1850. Pada saat itu terjadi revolusi besar-besaran dari berbagai sektor seperti pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Yang kedua itu revolusi industri 2.0.
Setelah dirasakan oleh masyarakat di zaman itu bahwa ada bidang-bidang tersebut berjalan cukup optimal, seluruh industri semakin berkembang cukup pesat. Hal tersebut mendorong proses energi dapat menunjang setiap mesin berjalan pada semestinya. Yang ketiga itu revolusi industri 3.0. Setelah Perang Dunia Kedua berlangsung, revolusi industri lanjutan pun terjadi yang sering disebut revolusi teknologi. Manusia akhirnya sadar bahwa munculnya era baru setelah mesin, yakni era teknologi. Seluruhnya itu dimulai dengan ditemukannya ponsel genggam atau handphone, mesin kontrol, dan termasuk di dalamnya komputer. Yang keempat itu revolusi industri 4.0. Saat ini manusia telah hidup di era industri 4.0 dengan diawali dari revolusi internet yang tidak sekedar sebagai mesin pencari saja, namun lebih dari itu seluruhnya telah terhubung dengan cerdas. Diawali dari penyimpanan awal, cloud, perangkat yang terhubung dengan cerdas, sistem fisik, fiber, dan robiotik. Faktor-faktor revolusi industri yaitu dalam beberapa negara di dunia revolusi industri ini terjadi karena adanya beberapa faktor yang dipengaruhi terjadinya revolusi industri. Yang pertama yaitu terdapat penemuan baru pada bidang teknologi yang dapat memudahkan cara kerja dan meningkatkan hasil produksi. Contohnya alat-alat pemintal, mesin tenun, mesin uap, dan lain sebagainya. Yang kedua itu terjadinya arus urbanisasi yang signifikan secara aktivitasi revolusi agraria. Pedesaan mendongkrak pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih lagi agar dapat menampung mereka. Yang ketiga itu Inggris adalah negara kaya akan bahan tambang seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaloin. Selain itu, Wall juga yang cukup menunjang industri tekstil. Yang keempat itu kemakmuran Inggris diakibatkan oleh majunya pelayanan dan perdagangan sehingga dapat menyebabkan modal yang besar untuk bidang usaha. Selain itu, Inggris juga mempunyai bahan mentah yang cukup karena Inggris memiliki banyak daerah jajahan yang menciptakan bahan mentah tersebut. Selanjutnya itu tentang populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Populasi yang untuk menghitung suatu kepadatan populasi yaitu membagi populasi dengan luas ukuran daerah. Dengan demikian kepadatan populasi sama dengan jumlah orang per luas area. Selanjutnya itu harapan hidup. Harapan hidup adalah jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.